Hai, saya Mata Suherman. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman, yaitu tips motret ikan cupang dengan menggunakan smartphone. Nah, video kali ini mungkin menjadi spesial buat teman-teman sekalian karena banyak banget teman-teman yang request tips motret ikan cupang dengan menggunakan smartphone. Dan video kali ini menjadi lebih spesial karena dalam minggu ini bukan hanya lomba fotografi, tapi dalam minggu ini ada kontes ikan cupang juga. Nah, ini saya bacakan, yaitu Beta versus COVID-19. Nah, ini International Online Show yang diselenggarakan dari tanggal 6 sampai 14 Juni 2020. Jadi buat teman-teman yang belum ikutan, coba disimak informasinya di link di bawah ini. Sebelum kita motret, yang pasti kita butuh persiapan dulu nih. Nah, persiapannya yang pertama kita harus punya ikannya. Jadi teman-teman yang belum punya ikan harus punya ikannya dulu karena dia yang akan menjadi model utama dalam foto ikan cupang. Kemudian saran saya teman-teman menggunakan 2 ekor ikan. Jadi kita letakkan sebelah-sebelahan kayak gini. Ini kebetulan saya ikan satu, yang ini yang jantannya. Nah, yang betinanya ini ada di sebelahnya. Jadi saya gunakan dia untuk pemancing supaya ikannya lebih ada interaksinya. Buat pencinta ikan cupang pasti tahu kalau cupang itu menarik kalau dia ngedok. Jadi ngedok itu istilah dimana dia membuka semua siripnya menjadi lebar. Nah, ini biasanya bisa kita dapatkan dengan cara memancing dia dengan ada lawannya. Jadi bisa menggunakan ikan cupang jantan atau yang betina. Alternatif lain, bila tidak punya ikan yang kedua, teman-teman bisa menggunakan stick berwarna hitam. Selain itu, untuk memancing reaksi ikan, teman-teman bisa menggunakan pakan semacam pelet atau jentik dan diberikan pada saat kita memotret. Hal lain yang harus diperhatikan adalah akuarium itu sendiri. Pastikan akuarium itu bersih, jadi tidak banyak baret-baret dan juga tidak ada kerak-kerak air. We're so toxic, can't get enough. Ooh, go and say it like kalau teman-teman hanya memiliki stoples plastik seperti ini sebenarnya tidak apa-apa, tapi pastikan permukaan plastiknya itu masih mulus, jadi tidak ada luka-luka atau baret-baret. Dan yang harus diperhatikan, hati-hati dengan distorsi di bagian area lekukan ini. Karena biasanya kalau ada di bagian lekukan ini, ikannya itu akan terkena distorsi sehingga mukanya akan sedikit bengkok-bengkok gitulah. Agak kurang cantik kalau misalkan dia terkena distorsi. Kemudian yang harus diperhatikan adalah airnya. Jadi pastikan menggunakan air bersih. Kalau saya sekarang menggunakan air mineral, tujuannya supaya nggak banyak partikel yang masuk ke dalam sini. Partikel atau benang-benang juga itu ganggu banget. Jadi kalau teman-teman punya air mineral, aqua atau apa, nah coba pakai air mineral aja. Terus jangan menggunakan air ketapang seperti ini karena warna kuning ini cukup mengganggu. Setelah itu kita harus mencari tempat yang paling nyaman untuk kita memotret. Jadi kalau kita letakkan di bawah begini, di bawah lantai ya, ini lama-lama kita akan pegel banget. Jadi karena proses fotografi memotret ikan cupang itu menyenangkan dan sangat seru. Nah, sebisa mungkin kita juga duduk dalam posisi yang nyaman. Nah, selain lokasi yang enak buat kita motret, teman-teman juga harus perhatikan backgroundnya. Ini saya kasih lihat contoh yang salah, di mana backgroundnya itu dominan ya. Di belakang tuh ada ban anak-anak saya tuh bekas berenang. Nah, itu objek-objek yang mengganggu. Jadi teman-teman jangan memotret dengan menggunakan background seperti ini. Coba gunakan background bersih, misalkan pakai kain putih atau kertas putih, atau juga bisa menggunakan kertas hitam. Selain itu teman-teman coba hindari area di bagian dasar ini. Karena di bagian dasar ini cukup mengganggu dan juga sisi kiri sisi kanan juga cukup mengganggu. Jadi make sure tempatkan dia di bagian tengah di mana tidak banyak elemen-elemen yang mengganggu dalam foto kita. Setelah itu kalau kita motret dalam kondisi seperti ini, nah saya ini dari teras rumah saya. Nah teman-teman bisa lihat cahaya di belakang itu lebih kuat. Karena cahaya di belakang lebih kuat, otomatis si ikan ini jadi gelap. Itu artinya kita mendapatkan backlight ya. Nah, kita membutuhkan cahaya tambahan supaya si ikan ini nampak lebih terang.
Oke, nah sekarang saya letakkan kedua ekor ikan ini di atas meja di samping jendela. Jadi tujuannya kita menginginkan side light dari jendela ini. Dan kemudian kita menggunakan kertas pada bagian belakang untuk memberikan dia background berwarna putih. Kertas berwarna putih ini bisa diganti dengan warna lain, tapi kalau kita menggunakan berwarna putih atau warna terang, biasanya dia akan gampang menyamarkan pantulan pada bagian kaca depan. Nah, supaya si ikan ini bermain di bagian atas seperti ini, kita bisa juga memberikan bantuan seperti kertas seperti ini, karton ya, kita selipkan di antaranya. Nah, tujuannya supaya mereka nggak main di bagian bawah, jadi tetap bermain di bagian atas. Nah, ini kita bisa lihat ya, jadi ikannya ini bermain di bagian atas, dan kita mengharapkan dia ada di bawah permukaan air sedikit. Jadi kita nggak kebagian bagian dasar dari akuarium ini, karena membersihkannya agak susah kalau kita mau memotret dengan menggunakan smartphone. Untuk smartphone yang saya gunakan hari ini, saya menggunakan dua buah smartphone. Yang pertama adalah iPhone, dan yang kedua saya menggunakan Xiaomi Mi Note 10 Pro. Jadi nanti saya akan kasih lihat yang satu tanpa menggunakan settingan Pro Mode dan satu lagi dengan menggunakan settingan Pro Mode. Smartphone pertama yang saya mau gunakan adalah iPhone. Nah, di sini dia tidak ada menu Pro Mode seperti Xiaomi, di mana kita bisa mengatur aperture, ISO, ataupun shutter speed. Nah, di sini kita hanya menggunakan tombol yang foto ini aja. Setahu saya kalau misalnya teman-teman mau setting, memang ada aplikasi tambahannya. Tapi di handphone saya yang ini kebetulan saya tidak ada aplikasi tambahan. Kemudian gimana cara ngambil komposisinya? Nah, teman-teman ada pilihan dengan menggunakan komposisi horizontal seperti ini atau vertikal seperti ini. Ya, tapi kalau saya pribadi sebenarnya lebih suka komposisi vertikal. Tapi bukan ditaruh seperti atas kamera, tapi saya balik seperti ini. Jadi dengan dibalik seperti ini, biasanya saya bisa dapat angle yang lebih dekat terhadap ikannya. Kemudian kalau kita mau motret, kita sebaiknya tap di bagian mukanya. Jadi ini supaya focusingnya tepat, kita harus menekan di bagian muka. Jadi jangan di bagian buntut atau bagian badan. Sebaiknya di bagian matanya dia, di muka, di kepala, supaya fokusnya tetap ke bagian kepalanya dia. Setelah itu kalau teman-teman tap, biasanya dia akan ada muncul gambar seperti matahari di sebelah sampingnya ini. Nah, ini artinya adalah exposure, di mana kita bisa mengatur kalau kita slide naik ke atas, dia akan lebih tinggi exposure-nya, artinya kita buat dia seperti sedikit overexpose. Tapi kalau teman-teman mau bikin dia lebih under, teman-teman bisa tarik ke bawah, tujuannya supaya exposure-nya lebih rendah. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk fotonya sendiri, teman-teman bisa menggunakan handheld atau hanya menggunakan tangan, atau menggunakan tripod seperti ini. Ini kebetulan saya menggunakan GorillaPod. Jadi saya menggunakan GorillaPod dengan holder untuk smartphone. Kemudian teman-teman bisa aja kalau mau zoom ya, ini kan bisa di zooming gitu ya. Kalau misalkan mau lebih lebar seperti ini juga bisa. Tapi harus hati-hati karena kalau misalkan kita menggunakan mode yang lebar seperti ini, biasanya ada distorsi. Terus kalau misalkan ini yang normal sebenarnya yang 1:1. Nah, 1:2 juga masih oke, masih aman. Tapi harus hati-hati dengan ketajaman ruang. Ketajaman ruang tuh artinya jarak dari handphone ini ke ikan. Nah, itu kalau misalkan kita pakai perbandingan yang lumayan dekat, nah biasanya tuh jadi sempit semuanya. Jadi kalau misalkan saya motret, ada kemungkinan kepala ikannya jadi blur atau buntutnya jadi blur. Jadi ketajaman ruangnya lebih sempit dibandingkan dengan perbandingan yang sebelumnya. Kemudian problem yang dimiliki oleh smartphone adalah shutter lag. Shutter lag itu adalah jeda pada saat kita motret dengan foto yang kita ambil. Jadi kalau misalkan kita motret ini sekarang, nah kemudian foto yang ketangkap itu biasanya beda sepersekian detik. Nah itu beda-bedanya tergantung sama smartphone-nya. Ada yang shutter lag-nya lama sekali, ada juga yang lumayan cepat. Nah contoh yang paling mungkin sering diketemui oleh teman-teman tuh biasa shutter lag tuh kayak misalnya ada anak kecil loncat gitu ya. Kita misalnya motret, kita jepret gitu pencet shutternya pada saat dia lagi loncat. Tapi ternyata foto yang kita tangkap itu dia udah landing, udah sampai di tanah lagi. Nah itu artinya dia ada shutter lag sepersekian detik sehingga momentumnya agak sedikit delay.
Untuk memotret ikan cupang ini kita butuh kesabaran. Jadi teman-teman kalau lihat di sini, ini buntutnya aja nih dari ikannya. Jadi dia agak ngumpet. Jadi kita harus tunggu dia sampai dia nongol. Nah, ini udah mulai muncul ya. Nah, ini salah satu foto yang saya ambil dengan iPhone saya. Jadi untuk editingnya saya nggak pakai aplikasi apa-apa, hanya aplikasi bawaan. Di sini kita klik edit, terus kemudian exposure-nya kita naikin. Tujuannya adalah supaya backgroundnya benar-benar putih, polos. Nah, ini kira-kira detailnya seperti ini. Kemudian kalau kita butuhkan cropping, kita tinggal crop aja. Kalau memang mau di clone out, mungkin bisa menggunakan Snapseed untuk menghilangkan garis akuarium yang di samping. Kemudian kasus yang kedua, kalau kita menggunakan backdrop berwarna hitam seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ada pantulan ya di sana. Teman-teman bisa lihat saya muncul di sana. Nah, ini kita membutuhkan alat bantuan untuk menghindari pantulan pada kaca akuarium. Untuk menghindari pantulan pada kaca akuarium, kita bisa mengakali dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan mengambil gambarnya secara diagonal seperti ini, sehingga pantulannya tidak terlalu banyak. Atau yang kedua adalah dengan menggunakan lens skirt. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu lens skirt, jadi lens skirt itu alat bantuan yang biasanya dipakai oleh teman-teman cityscaper yang biasanya mau memotret gedung dari dalam ruangan. Jadi dia membantu kita untuk menghalangi pantulan atau refleksi yang terjadi pada sebuah cermin. Nah, di sana biasanya kita tempel, jadi dia alatnya itu seperti rok ya, seperti rok perempuan, dan kemudian biasanya ada tempelannya. Itu bisa ditempel di sisi-sisi kacanya sehingga pantulannya bisa terhalangi. Salah satu cara mengakalinya adalah dengan menggunakan kain atau kaos berwarna hitam. Nah, itu buat teman-teman yang nggak punya lens skirt bisa menggunakan itu. Nah, dalam kasus kali ini kita akan menggunakan kertas dan juga karton untuk menghalangi bayangan. Contohnya dengan menggunakan ini infraboard ya. Jadi ini bisa beli apa aja sih, pakai kertas juga sebenarnya bisa. Nah, ini kemudian nanti diletakkan di sisi bagian samping. Sisi bagian samping sini tujuannya nanti supaya menghalangi kameranya supaya nggak muncul atau terpantulkan pada akuarium. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini kalau tanpa karton hitam, dengan karton hitam, nah ini akan sedikit lebih tertutup, jadi areanya lebih tertutup. Nah, kemudian nanti kita akan tambahkan pada bagian atas dan juga pada bagian samping. Dan disarankan juga buat kamu yang motret, coba gunakan baju berwarna hitam, karena kalau kayak saya sekarang ini, saya menggunakan baju berwarna putih, ada pantulan pada permukaan akuarium. Untuk settingan kameranya pada kamera atau smartphone iPhone, itu hampir mirip sama yang tadi pada saat kita menggunakan backdrop berwarna putih. Kalau kita menggunakan backdrop berwarna hitam, kita tinggal tap pada ikannya, kemudian kita slide down supaya hitamnya lebih pekat. No matter what you tell yourself, I should have known that we could never be friends. I hear you just thought we could, but we could never be friends. We could never be friends. We could never be friends. We could never. We could never. We could never be friends.
Nah, ini settingan untuk memotret dengan background hitam. Jadi saya menggunakan smartphone Xiaomi Mi Note 10 Pro. Nah, kemudian saya menggunakan papan hitam ini di bagian kiri untuk memblocking cahaya. Tujuannya supaya tidak ada pantulan yang masuk ke dalam frame atau ke dalam smartphone saya. Selain papan di bagian samping, saya juga menggunakan warna hitam, board papan hitam ini di bagian bawah. Tujuannya juga supaya pantulan dari permukaan bawah ini tidak masuk ke dalam frame-nya. Dan juga kalau memang dibutuhkan, kira-kira kita boleh juga menambahkan di bagian atas atau di bagian samping sini. Tapi karena sumber cahaya saya saat ini ada di sebelah kiri, jadi saya hanya memblocking dari sebagian dari belah kiri saja, belah kiri dan bagian bawah. Mirip-mirip dengan iPhone yang sebelumnya saya pakai, jadi biasanya saya focusing di bagian mukanya ikan ini. Jadi misalkan saya focusing di bagian muka ikan, kemudian saya pencet agak lebih lama. Jadi kalau lebih lama nanti dia akan muncul informasi kalau dia bisa locking, jadi locking fokus. Fokus lock ini berguna banget buat kita kalau kita mau memotret supaya fokusnya lebih yakin ya, lebih pas. Jadi daripada dia searching terus, sebaiknya kita lock di area yang memang kita inginkan. Nah, ini penting banget buat teman-teman ingat ya, kalau kita menggunakan board atau kertas atau kain berwarna hitam, itu fungsinya untuk meredam cahaya. Kebalikannya dengan warna putih itu untuk memantulkan atau mereflek cahaya. Nah, teman-teman jangan menggunakan warna-warna lain, misalkan warna kuning atau warna pink. Nah, karena dia akan menjadi gangguan pada foto kita. Jadi, harus menggunakan warna putih atau warna hitam sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Kemudian arah cahaya itu menjadi satu hal yang paling penting dalam fotografi, karena kalau kayak posisi sekarang ini, dia datang dari samping, pantulan yang muncul di permukaan kaca akuarium ini lebih sedikit, tapi kalau misalkan cahaya datang dari belakang saya, nah itu akan lebih banyak. Jadi harus hati-hati banget memilih lokasi yang tepat untuk memotret akuarium ini. Settingan smartphone yang saya gunakan adalah menggunakan F-nya auto, kemudian shutter speed-nya saya menggunakan 1/250 second. Kemudian ISO-nya ini sempat tadi pakai sampai 800, tapi tadi average rata-rata sih pakai antara 200 sampai 400. Kemudian lensanya saya menggunakan lensa wide. Kemudian saya menggunakan raw file untuk foto-foto ikan ini. Jadi saya masih bisa processing di komputer setelah ini. Beberapa tips lain yang harus diperhatikan adalah pada saat kita misalnya mau mengarahkan si ikan ini, kadang-kadang kita suka menyentuh permukaan dari kaca akuarium ini. Nah, biasanya tangan kita kan ada minyak ya. Kadang-kadang begitu kita sentuh ini kaca, kadang-kadang kita meninggalkan fingerprint atau sidik jari. Jadi ini juga harus diperhatikan, harus siapkan kain lap juga supaya permukaan kaca ini selalu dilap, dibersihkan. Jadi foto kita juga akan maksimal. Demikian juga dengan kamera kita, kamera di smartphone kita. Nah, ini juga harus dibersihkan. Jadi kalau teman-teman misalnya udah lama motret nggak pernah dibersihin, nah ternyata banyak sidik jarinya. Nah, ini akan mempengaruhi ketajamannya. Jadi teman-teman coba dilap dulu, dibersihkan sebelum kita mulai memotret. Kalau teman-teman ingin menggunakan senter dari smartphone atau senter lain, gunakan cahayanya ini dari sebelah samping kiri atau kanan, atau dari atas juga masih bisa ya, kayak gini. Tapi jangan dari bagian depan, karena kalau dari bagian depan kita akan lihat ada pantulan. Nah, pantulan di kaca akuarium ini agak kurang bagus, karena nanti hasil fotonya juga akan menjadi kasar. Jadi tetap harus dicahayai dari bagian samping. Nah, kemudian salah satu hal yang harus diperhatikan adalah pada saat kita menggunakan lampu senter seperti ini, nggak semua ikan itu terbiasa dengan lampu senter. Jadi kadang-kadang ada ikan-ikan tertentu yang mungkin ketika dia ketemu lampu, dia akan sedikit stres. Jadi teman-teman harap diperhatikan, kalau misalkan memang dia tidak nyaman, coba diganti aja dengan ikan yang lain atau harus dilatih dulu supaya dia terbiasa dengan lampu. Pada saat kita memotret ikan harus diperhatikan suhu di ruangan. Ruangan saya ini tadinya ruangan AC, tapi karena tadi ada ikan yang tidak mau bergerak sama sekali pada saat difoto, jadi akhirnya saya buka jendela di samping sini. Jadi tujuannya supaya dia mulai hangat kembali dan dia mulai mau bergerak.
Poin lain yang harus diperhatikan pada saat kita memotret menggunakan smartphone adalah pada saat kita melakukan pemotretan dengan bantuan lampu neon. Tadi saya ada coba beberapa kali dengan lampu neon. Nah, itu ada flicker. Jadi flicker itu seperti garis-garis, yaitu biasanya muncul kalau kita memotret dengan kecepatan yang cukup tinggi, misalkan pakai f1/250 second, dan itu akan hilang biasanya di sekitar 1/100 second, jadi harus slow shutter. Tapi yang jadi problem kadang-kadang kalau kita motretnya ikan kayak gini yang dia bergerak cepat, biasanya akhirnya jadi blur. Jadi teman-teman harus perhatikan banget kalau teman-teman mau menggunakan artificial light atau lampu bantuan, coba diperhatikan lampu-lampunya. Jadi mungkin ada senter-senter tertentu yang bisa membantu, tapi ada juga beberapa lampu yang bisa malah mengganggu hasil foto kita. Tadi saya juga ada coba foto dengan menggunakan smartphone punya senter. Jadi karena smartphone ada lampu bantuannya, ada senternya. Jadi saya coba, sebenarnya lumayan, tapi karena powernya mungkin agak cukup kecil, cukup rendah, jadi dimensinya kurang muncul. Jadi makanya kenapa saya lebih menyarankan menggunakan available light atau matahari, karena cahayanya lebih natural, dan juga buat teman-teman nggak usah repot-repot nyari artificial light karena matahari setiap hari udah pasti ada kan. Nah, saya kan tadi kasih contohnya backgroundnya dengan warna putih dan warna hitam. Tapi ini bukan berarti teman-teman nggak boleh pakai warna lain. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan warna biru atau warna hijau, ya itu silahkan aja sih. Jadi kreasi masing-masing ya. Dan kemudian kalau misalkan teman-teman mau bikin kesannya kayak di laut, dikasih rumput-rumput atau apa di bagian belakangnya, itu boleh-boleh aja. Tapi yang penting kita harus ingat, jangan sampai background itu menjadi pengganggu dalam foto kita. Karena pada saat dia menjadi pengganggu, kita akan kehilangan fokus. Jadi kita ngelihatnya kayak seolah-olah yang point of interestnya itu adalah si backgroundnya, bukan si ikannya. Satu hal yang harus diperhatikan pada saat kita memotret menggunakan smartphone, ini sedikit berbeda dengan menggunakan DSLR atau mirrorless. Karena dia ini kan focusingnya tidak secepat kamera-kamera mirrorless atau DSLR. Jadi kadang-kadang sering terjadi focusing yang miss. Jadi tidak kena ke mukanya tapi mungkin kena ke badan atau ke buntut. Nah, jadi teman-teman coba diperhatikan pose-pose ikannya. Jadi kalau misalkan ikannya terlalu aktif, kita nggak bisa foto yang terlalu banyak gerakan. Jadi mungkin cuma pose dia ngedok aja atau ketika dia belok sedikit aja gitu ya. Karena kita menghindari terlalu banyak foto yang meleset. Nah, jadi saran saya buat teman-teman yang memang serius banget pengen dapat foto yang banyak actionnya, coba gunakan kamera mirrorless ataupun DSLR. Karena di sana juga shutter lag-nya jauh lebih cepat, tidak selama di smartphone. Dan kemudian juga dengan menggunakan flash, itu bisa membekukan momen lebih cepat. Jadi saran saya untuk teman-teman yang ingin memotret lebih serius, silahkan mencoba menggunakan mirrorless. Nah, tips memotret ikan cupang dengan menggunakan smartphone kali ini sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya, silahkan tulis di bawah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching. Thank you.